Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah seminar proposal, dan untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang proposal penelitian. Saya di sini sebagai materi pertama yang akan menjelaskan pengertian dan juga jenis-jenis proposal penelitian. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian dari proposal penelitian. Pengertiannya yaitu rumusan pernyataan dari calon peneliti, apa yang ingin diketahuinya, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengetahui hal tersebut dan juga mendapatkan persetujuan. Nah, jadi dengan adanya proposal penelitian itu sebagai rincian bagi peneliti apa yang akan dilakukannya dan mengapa penelitian itu harus dilakukan, dan juga siapa yang menjadi objek penelitian tersebut. Seperti itu. Kemudian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sugiono. Menurut Sugiono, proposal penelitian yaitu pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah analisis sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Jadi proposal penelitian itu bersifat pedoman bagi peneliti, bagaimana rumus masalahnya, bagaimana latar belakang peneliti itu melakukan penelitian, rumus masalahnya, terus ada identifikasi masalah dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Profesor Robertus Wahyudi. Menurut beliau yaitu bahwasanya proposal penelitian yaitu suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas berbagai unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian, dan proposal itu harus berisikan informasi yang cukup juga bagi si pembaca sehingga dapat dievaluasi penelitian yang akan dilakukannya tersebut. Seperti itu. Jadi intinya dengan adanya proposal penelitian maka akan memberikan petunjuk arah bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian dan juga melakukan persetujuan. Misalkan kalau di kampus kan ya, jadi kita persetujuan dari dosen pembimbing akan disetujui. Berarti ketika kita telah disetujui, kita akan lanjut dengan melakukan penelitian tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada tentang jenis-jenis proposal penelitian. Untuk yang pertama yaitu proposal penelitian kualitatif, yaitu proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik, konseptual, melalui pengumpulan data dari latar alami dan juga memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian yang kedua ada proposal penelitian kuantitatif. Untuk proposal penelitian kuantitatif yaitu proposal penelitian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang diawali oleh kerangka teori atau gagasan para ahli ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Jadi memang sangat berbeda ya antara proposal penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ini yaitu yang bertolak dari data ya, yang data dan memanfaatkan teori yang ada. Jadi teori ini dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan kuantitatif berangkatnya dari teori dulu, dari kajian teori, kemudian menuju data, mengumpulkan data dan juga akhirnya itu kepada penerimaan ataupun penolakan suatu teori yang digunakan. Seperti itu. Jadi berbeda antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjut oleh pemateri kedua mengenai isi dari proposal dan juga ciri-ciri dari proposal penelitian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan tentang isi proposal dan ciri-ciri proposal penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu judul penelitian itu sendiri. Nah, judul penelitian memiliki 3
yaitu singkat. Yang pertama singkat tetapi jelas, menggambarkan maksud dan tujuan penelitian yang hendak dilaksanakan. Nah, terus judul yang diajukan harus mencerminkan tema dari pokok penelitian yang diusulkan. Lalu variabel penelitian harus nampak tersirat dalam judul. Untuk yang kedua yaitu pendahuluan, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian menjelaskan atau menguraikan beberapa alasan teoritis atau alasan praktis mengapa judul atau tema tersebut diteliti. Nah, untuk yang kedua dari pendahuluan yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ditulis berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Nah, yang kedua, untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, peneliti harus melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti. Nah, untuk yang ketiga, hubungkan masalah satu dengan masalah yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Nah, ada 3 pokok. Yang pertama, adanya masalah atau pertanyaan penelitian adalah titik awal dari suatu penelitian. Yang kedua, rumusan masalah harus mempunyai nilai penelitian, visibilitas, dan sesuai dengan kualifikasi penelitian. Dan yang ketiga, peneliti harus mampu merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, dijawab, atau digambarkan melalui penelitian. Untuk selanjutnya itu ada tujuan dan kegunaan penelitian. Ada 3. Tujuan penelitian adalah pernyataan harapan yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Lanjut, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan penelitian. Nah, yang terakhir, kegunaan penelitian yaitu manfaat dari hasil penelitian berupa informasi, data, dan koefisien dari penelitian tersebut bagi berbagai pihak. Ya, untuk selanjutnya dari isi proposal penelitian yaitu ruang lingkup dan batasan penelitian. Karena adanya batasan waktu, tenaga, dana, dan teori-teori, sehingga semua masalah tidak akan bisa diteliti. Peneliti harus memberi batasan tentang variabel apa yang akan diteliti dan hubungan antar variabelnya. Nah, untuk selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran. Tujuan teori merupakan penelusuran teori yang relevan dengan masalah penelitian. Lalu, dari tujuan pustaka ini diperoleh kerangka pemikiran, yaitu penjelasan hubungan-hubungan antara variabel melalui model-model atau bagan. Nah, untuk selanjutnya dari isi proposal penelitian yaitu langkah-langkah penelitian. Nah, untuk selanjutnya ada penelitian relevan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka, yaitu sumber data yang menjadi rujukan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai penguat. Nah, untuk ciri-ciri proposal penelitian ada 7. Yang pertama, menjelaskan kegiatan atau penelitian. Dalam proposal harus menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai kegiatan apa,
mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, waktu penelitian, dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Nah, untuk yang kedua, tertulis pihak yang membuat proposal. Di dalam laporan harus mencantumkan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan penelitian tersebut. Untuk yang ketiga, tertulis pihak yang dituju. Pada umumnya yang tertulis pada proposal yaitu pihak-pihak atasan yang memiliki wewenang dalam terlibatnya penelitian. Untuk yang keempat, menggunakan bahasa baku. Nah, dengan menggunakan bahasa baku supaya laporan yang dibuat akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang akan menerimanya. Untuk yang kelima, menggunakan struktur penulisan. Struktur penulisan pada proposal sendiri mempunyai format yang harus dipenuhi. Untuk yang keenam yaitu penyusunan yang sistematis. Penyusunan yang sistematis dalam artian penjelasan yang ada pada proposal disusun awal pembukaan hingga akhir sesuai dengan urutan format penulisan yang sudah umum digunakan. Dan untuk yang terakhir yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap isi atau penjelasan yang ada pada proposal harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurdrajanti. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang sistematika proposal penelitian. Yang pertama ada proposal penelitian kuantitatif. Dalamnya terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang. Pada bagian ini menguraikan tentang gambaran umum permasalahan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang diamati. Kemudian batasan masalah, yakni upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian tersebut lebih bisa difokuskan. Kemudian ada rumusan masalah. Pada bagian ini menguraikan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir ada kegunaan hasil penelitian. Selanjutnya ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori merupakan rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena yang dirangkum menjadi suatu konsep. Kemudian kerangka berpikir menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kemudian hipotesis, yakni jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini terdapat metode, yakni cara yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian populasi dan sampel. Populasi ialah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yakni alat bantu yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yakni cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dan mendapatkan data. Yang terakhir, ada teknik analisis data. Pada bagian analisis ini, diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis agar peneliti dapat menjanjikan temuannya. Yang kedua, ada proposal penelitian kualitatif. Dalamnya terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian. Pada bagian ini, menguraikan tentang gambaran umum permasalahan. Kemudian ada fokus masalah penelitian yang memuat rincian pernyataan tentang cakupan yang akan diungkapkan dalam penelitian. Kemudian ada rumusan masalah penelitian. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, sedangkan manfaat merupakan kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Selanjutnya ada studi pendahuluan yang di dalamnya terdapat permasalahan penelitian, yakni kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi atau kenyataan yang ada. Kemudian ada sumber masalah penelitian, kemudian memilih masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, kemudian langkah-langkah dalam merumuskan masalah, bentuk-bentuk rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan penelitian. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yang di dalamnya terdapat metode, kemudian tempat penelitian. Dalam hal ini hendaknya diuraikan secara jelas, seperti letak geografis, bangunan fisik, kemudian struktur organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada instrumen penelitian, yakni alat bantu yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Kemudian ada sampel sumber data. Dalam hal ini meliputi data apa saja yang dikumpulkan, kemudian bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Pada bagian analisis, diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Dalam arti, data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek sesungguhnya itu sama. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yang di dalamnya terdapat metode, kemudian tempat penelitian. Dalam hal ini hendaknya diuraikan secara jelas, seperti letak geografis, bangunan fisik, kemudian struktur organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada instrumen penelitian, yakni alat bantu yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Kemudian ada sampel sumber data. Dalam hal ini meliputi data apa saja yang dikumpulkan, kemudian bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Pada bagian analisis, diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Dalam arti, data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek sesungguhnya itu sama.